Bagaimana supaya kita bisa bertekun sehingga kita dapat mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Nah, yang ketiga adalah jalan lurus ke depan. Ya, seorang pelari itu mereka sudah diberikan garis yang merupakan jalur atau trek di mana dia berlari. Seorang perenang dalam lomba berenang juga ada jalur, ada trek di mana dia harus berenang, tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri, mengambil jalur yang lain, tidak boleh. Dia harus di treknya gitu. Jadi kita pun sebagai anak Tuhan, kita harus berjalan lurus ke depan. Ya, ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi ini dikatakan supaya kita lurus jalan kita ke depan. Tidak bengkok, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena itu kita perlu hidup di dalam kekudusan. Hidup kekudusan. Dengan hidup kudus kita berada di trek yang benar. Kita berada di jalur yang benar. Itulah caranya supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan, menyelesaikan perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kita dengan baik. Hidup dalam kekudusan, itu pengertian kita berjalan lurus ke depan. Mengapa? Sebab kalau kita tidak hidup kudus, kalau kita membiarkan ada akar pahit di hati kita, itu akan menggagalkan perjuangan kita dalam pertandingan ini. Itulah sebabnya ayat firman Tuhan tadi mengingatkan dalam ayat 14, ayat yang ke-15, jangan ada akar kepahitan di dalam hati kita. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang melukai kita, maka kita harus melepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka itu seperti mencabut ya akar pahit itu di dalam diri kita. Dan ayat tadi sudah mengingatkan berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Kawan 1000 terlalu sedikit, tapi musuh 1 orang saja itu terlalu banyak. Dan kemudian janganlah mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang hanya karena ingin semangkok kacang merah saja, dia menukarkan hak kesulungannya sampai kemudian dia tidak mendapatkan kembali. Meskipun dia harus mencarinya dengan air mata. Penyesalan selalu datang terlambat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memeriksa hati kita. Apakah ada ganjalan terhadap orang lain? Apakah ada nafsu yang rendah? Seksualitas, pornografi, percabulan, perzinahan, perselingkuhan, apakah bercokol di hati kita? Kalau itu ada, dapat dipastikan, maka kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Jadi kebencian, kepahitan, iri hati, dengki harus dicabut dari hati kita. Demikian juga dengan nafsu yang rendah, percabulan, perzinahan, perselingkuhan harus dicabut dari akar kita. Supaya olehnya apa? Kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan kita berada di dalam trek yang benar. Kita berada di jalur yang benar untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita saat ini? Ingat ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin jelas. Pandemi corona,
Situasi ekonomi global itu menjadi tanda-tanda panggung kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dipersiapkan. Nah, apakah kita ini sudah pertandingan atau perlombaan kita sudah mencapai garis akhir? Sayang sekali kalau kita tereliminasi, ya, kalau kita gagal menyelesaikan dengan baik. Karena itu pandanglah pada Yesus saja. Sudah jangan pandang manusia, sudah jangan pandang orang lain, sudah jangan pandang kepada hal-hal yang membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Pandang Yesus saja, pandang Yesus saja. Yang kedua, terimalah disiplin dari Tuhan kalau engkau melakukan kesalahan. Karena apa? Karena Tuhan sayang terhadap saudara seperti Bapa sayang terhadap anaknya. Rela didisiplin itu baik untuk kita yang sudah mulai menyimpang kembali lagi ke track yang benar. Yang ketiga adalah jalan lurus ke depan. Jangan bengkok-bengkok dalam hidup ini. Yaitu dengan cara hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, hidup kudus. Cabut semua kebencian, kepahitan, kemarahan dari hati kita. Cabut semua perzinahan, percabulan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita didapati kudus oleh Tuhan. Kita berada di track yang benar, jalur yang benar. Satu saat ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati, hei hambaku yang sabar dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Sebab engkau telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur firman Tuhan yang kami dengar. Hari ini kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami hidup di dunia ini adalah seperti menjalani sebuah pertandingan perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Dan Tuhan, kami tidak ingin tereliminasi, kami tidak ingin tersingkir, tapi kami ingin mengakhiri perlombaan pertandingan ini dengan baik. Karena itu Tuhan tolong kami untuk terus memandang hanya kepada Tuhan saja. Tidak pandang manusia, tidak pandang pada persoalan, tidak pandang kepada pergumulan. Tapi pandang Tuhan supaya kami menjadi kuat dan tidak menjadi putus asa. Tolong kami Tuhan untuk rela ketika didisiplin oleh Tuhan. Ketika kami melakukan kesalahan, pelanggaran dan kami menyimpang dari jalur Tuhan. Kami Engkau disiplin. Kami rela sebab Tuhan mendisiplin kami seperti seorang bapak kepada anaknya. Karena kasih-Mu, karena sayang-Mu kepada kami. Dan tolong Tuhan untuk kami berjalan lurus ke depan dengan menjaga hidup kami kudus di hadapan Tuhan. Kami tidak inginkan Bapa supaya hati kami dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan supaya hidup kami lurus ke depan. Karena itu selidikilah hati kami Tuhan. Lihat Tuhan Yesus apa yang ada di dalam hidup kami. Kalau ada ya Bapa kebencian, kemarahan, roh yang tidak bisa mengampuni sesama kami. Tuhan dengan kerendahan hati kami minta kepada Tuhan Engkau mencabut itu Tuhan. Kalau ada di hati kami ya Bapa roh perzinahan, roh percabulan ya Bapa, pornografi dan lain sebagainya yang menghalangi kami Tuhan untuk kami bertanding berlomba dalam perlombaan Tuhan. Cabut itu Tuhan dari hati kami supaya olehnya kami terus berjalan lurus di track, di jalur yang Tuhan tentukan bagi kami dan kami menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.